Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pencinta kisah teladan, selamat datang kembali di channel Cahaya Islam Digital, tempat di mana kita bersama-sama menggali mutiara hikmah dari sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan menyelami sebuah kisah monumental tentang seorang raja yang begitu angkuh sampai berani mengklaim diri sebagai Tuhan. Kisah ini bukan sekedar dongeng masa lalu, melainkan pelajaran abadi tentang bagaimana kesombongan duniawi selalu berakhir dengan kehinaan. Sebelum kita masuk ke inti kisah, izinkan saya mengingatkan untuk menonton hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pesan moral yang terkandung. Mari kita buka lembaran sejarah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebangkitan Raja Tiran di Babilonia. Pasca kehancuran kaum Ad dan Samud, yang terkenal dengan bangunan-bangunan megahnya, peradaban manusia menemukan momentum kebangkitannya di antara dua sungai legendaris, Efrat dan Tigris. Di sanalah Babilonia berdiri dengan segala kemegahannya, menampilkan pencapaian arsitektur yang mengagumkan sebagai warisan dari kemahiran nenek moyang dalam seni pahat dan tata kota yang rumit. Kota ini menjadi pusat peradaban yang maju dengan sistem pemerintahan yang terorganisir, kemiliteran yang kuat, dan peraturan sosial yang ketat. Dari pusat peradaban yang gemilang inilah, muncul seorang penguasa legendaris yang namanya tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai simbol kesombongan, Namrud bin Kan'an. Sejak masa mudanya, Namrud telah menunjukkan watak keras dan ambisinya yang tak terbendung. Dia menghimpun para pemuda untuk menebar teror dan kekacauan, menunjukkan bakat kepemimpinannya yang kelak akan digunakan untuk tujuan yang lebih besar, atau justru lebih buruk. Setiap hari, kelompok pemuda yang dipimpinnya ini melakukan aksi-aksi pengacauan di jalanan, menciptakan ketakutan di hati penduduk. Namun di balik semua kenakalan remaja ini, tersimpan potensi kepemimpinan yang kuat, yang sayang sekali tidak diarahkan kepada jalan yang benar. Namrud muda tidak hanya puas menjadi pengacau biasa, dia memiliki visi yang lebih besar tentang kekuasaan dan dominasi. Puncak ambisi Namrud terlihat ketika dia berani menantang dan membunuh ayah kandungnya sendiri, Kan'an, dalam sebuah pertempuran yang penuh drama. Pertemuan mata antara ayah dan anak terjadi sesaat sebelum kematian Kan'an, seolah ada pengakuan tersirat dalam tatapan itu. Dengan darah ayahnya masih membasahi tangannya, Namrud memulai ekspansi besar-besaran tanpa belas kasih. Berkat strategi perang yang kejam dan pasukan yang terlatih dengan baik, dia berhasil menaklukkan wilayah-wilayah dari timur hingga barat, membangun kerajaan besar yang ditakuti oleh banyak bangsa. Setiap daerah yang ditaklukkannya dipaksa untuk mengakui kekuasaannya tanpa syarat. Sebagai warisan dari kemahiran nenek moyang dalam seni pahat dan tata kota yang rumit. Kota ini menjadi pusat peradaban yang maju dengan sistem pemerintahan yang terorganisir, deklarasi ketuhanan dan ramalan kelahiran. Di puncak kejayaannya, Namrud bertemu dengan Semiramis, seorang wanita cantik dan cerdik yang menjadi pendukung setia ambisinya, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Semiramis bukan hanya sekadar istana, melainkan partner dalam membangun kultus individu Namrud. Di bawah pengaruh kuat Semiramis, keyakinan Namrud bahwa dirinya bukan manusia biasa semakin menjadi-jadi. Bisikan-bisikan syaitan memperkuat egonya, hingga akhirnya dengan
berani dia mendeklarasikan diri sebagai dewa yang patut disembah seluruh rakyat Babilonia. Setiap hari, ritual penyembahan terhadap dirinya digelar dengan penuh kemewahan dan kemegahan. Rakyat dipaksa tunduk. Ada yang patuh karena takut akan nyawa mereka. Ada pula yang benar-benar percaya pada ilah palsu mereka karena telah termakan propaganda kerajaan. Istana pun dibangun dengan segala kemewahan, menjadi simbol kekuasaan mutlak Namrud. Setiap pagi, Namrud akan bangun pagi-pagi, mandi dengan air dari sungai yang telah diberi wewangian khusus, dan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan yang dihiasi dengan emas dan permata berkilauan. Di atas kepalanya, mahkota emas berkilauan menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan Babilonia. Namun, di tengah puncak kesombongannya, Namrud diguncangi oleh mimpi buruk yang terus-menerus menghantuinya. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah bintang terbit yang cahayanya begitu terang hingga memudarkan seluruh kekuasaannya, menandakan kehancuran kerajaannya yang megah. Terbangun dalam keringat dingin, Namrud segera memanggil semua penasihat kerajaan, termasuk Azar, seorang pembuat patung ternama yang kelak menjadi ayah dari Nabi Ibrahim. Dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, Azar menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda akan lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Namrud dan berani menentang klaim ketuhanannya dengan berani. Mendengar ramalan yang mencemaskan itu, Namrud murka bukan main. Dengan cepat dia memerintahkan pembunuhan massal terhadap semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Sebuah keputusan kejam yang menunjukkan betapa takutnya dia terhadap ramalan tersebut. Pasukan kerajaan dikerahkan untuk menggeledah setiap rumah, tidak peduli dari kalangan manapun keluarga itu berasal. Tangisan bayi dan jeritan para ibu memenuhi udara, menciptakan suasana mencekam di seluruh kerajaan Babilonia. Namun di balik semua kekejaman ini, ada satu rencana Allah yang sedang dipersiapkan. Yang terkenal dengan bangunan-bangunan megahnya, peradaban manusia menemukan momentum kebangkitannya di antara dua sungai legendaris, Efrat dan Tigris. Di sanalah Babilonia berdiri dengan kelahiran Nabi Ibrahim dan masa pertumbuhan. Di tengah kebrutalan pembunuhan bayi yang diperintahkan Namrud, Azar diliputi kegelisahan mendalam. Istrinya baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu di saat yang paling berbahaya. Dengan penuh keyakinan akan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azar dan istrinya membawa bayi mereka pergi jauh dari Babilonia yang sedang dalam pengawasan ketat, menyembunyikannya di sebuah gua terpencil yang tidak terjangkau oleh para prajurit Namrud. Perjalanan mereka penuh dengan risiko dan ketakutan. Setiap detik bisa berarti bahaya jika sampai ketahuan oleh pasukan kerajaan. Bayi itu adalah Ibrahim, calon nabi dan utusan Allah yang akan mengubah perjalanan sejarah. Di dalam gua yang gelap namun penuh berkah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di bawah lindungan dan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski terisolasi dari dunia luar, Allah mengajarinya hikmah dan kebenaran secara langsung, mempersiapkannya untuk misi besar yang menantinya. Setiap hari, Ibrahim kecil belajar tentang keesaan Allah, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang segala sesuatu yang tidak bisa dipelajarinya dari manusia manapun. Tahun berlalu, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan penuh dengan keyakinan yang kuat. Pikirannya yang jernih dan hatinya yang bersih membuatnya mampu memahami hakikat ketuhanan dengan sempurna. Dia menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, dan pencipta itu pastilah Maha Kuasa. Tidak mungkin berupa patung-patung batu atau manusia biasa seperti Namrud. Hingga pada usia 40 tahun,
Ibrahim diangkat menjadi nabi dengan misi yang jelas, mengajak manusia kembali menyembah Allah yang Maha Esa dan menghancurkan kemusyrikan yang telah merajalela di masyarakat. Sementara itu, di kerajaan Babilonia, Namrud terus mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi. Selama 40 tahun dia telah berkuasa dengan penuh kesombongan, tidak menyadari bahwa di tempat yang tidak jauh darinya telah tumbuh seorang pemuda yang akan mengguncangkan tahtanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan diri untuk menghadapi penguasa zalim ini dengan bekal iman yang kuat dan hujah yang jelas yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pusat peradaban yang gemilang inilah muncul seorang penguasa legendaris yang namanya tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai simbol kesombongan, Namrud bin Kan'an. Penghancuran berhala dan konfrontasi. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dimulai dengan cara yang penuh hikmah dan strategis. Suatu malam, saat seluruh kota tengah merayakan festival besar di luar kuil, Ibrahim memasuki tempat penyembahan berhala dengan langkah pasti. Dengan kapak besar di tangannya, dia menghancurkan semua patung berhala kecuali yang terbesar, lalu dengan cerdiknya menggantungkan kapak itu di leher patung besar tersebut, seolah-olah dialah yang melakukannya. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi dakwahnya untuk membuka mata dan pikiran masyarakat Babilonia tentang kebodohan mereka menyembah berhala. Keesokan harinya, kehancuran di kuil itu membuat gempar seluruh penduduk Babilonia. Mereka marah dan bingung melihat patung-patung sesembahan mereka hancur berantakan. Saat ditanya dengan penuh kecurigaan, dengan kecerdasan yang luar biasa, Nabi Ibrahim menunjuk kepada patung terbesar yang masih utuh dan berkata, "Tanyakan saja kepada berhala yang besar ini jika mereka memang bisa berbicara." Jawaban ini membuat mereka terdiam dan mulai meragukan keyakinan buta mereka selama ini. Beberapa orang yang masih berpikir jernih pun melaporkan kejadian ini kepada Raja Namrud, yang langsung menganggap tindakan Ibrahim sebagai tantangan langsung terhadap otoritas ketuhanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dihadapkan ke istana megah untuk diadili secara terbuka. Di hadapan raja dan seluruh rakyatnya yang berkumpul, terjadi debat sengit tentang siapa Tuhan sebenarnya. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Ibrahim menyatakan, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud dengan kesombongannya yang tak terbantung segera membantahnya, "Aku pun bisa melakukan itu." Lalu dia memerintahkan untuk membunuh satu tahanan dan membebaskan yang lain sebagai bukti klaimnya. Melihat logika sesat ini, Ibrahim dengan tenang mengajukan argumen pamungkas yang tidak bisa dibantah. Sesungguhnya, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Namrud pun terdiam membatu, tidak mampu menjawab tantangan ini. Dia merasa sangat dipermalukan di depan rakyatnya sendiri. Amarahnya meluap-luap dan dia segera memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup di dalam api raksasa. Segala kayu dikumpulkan dari seluruh penjuru kerajaan selama berhari-hari untuk membakar Nabi Ibrahim. Perintah ini dilaksanakan dengan cepat oleh pasukan kerajaan yang mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar, hingga membentuk sebuah bukit api yang siap membakar siapapun yang masuk ke dalamnya. Sebelum kita masuk ke inti kisah, izinkan saya mengingatkan untuk menonton hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pesan moral yang terkandung. Mari kita buka lembaran sejarah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mukjizat api dan awal kejatuhan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam bara api yang menyala-nyala, terjadi mukjizat besar yang menakjubkan semua orang yang menyaksikan. Atas perintah Allah yang Maha Kuasa, api itu menjadi dingin dan menyelamatkannya. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan kesejukan dan kenyamanan seolah-olah sedang duduk di taman yang indah, sementara orang-orang di luar melihat api yang begitu besar tidak mampu membakarnya sedikit pun. Nabi Ibrahim pun keluar dari tungku api tanpa sedikit pun terluka.
Sementara keyakinan Namrud dan pengikutnya mulai retak dan goyah. Peristiwa menakjubkan ini menjadi pukulan telak bagi ego Namrud, yang mulai digerogoti oleh kegelisahan dan kebingungan yang mendalam. Dia tidak bisa memahami bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari api sebesar itu. Selama 3 hari, api terus menyala, dan selama itu pula Nabi Ibrahim tetap berada dalam perlindungan Allah, hingga akhirnya ketika api padam, semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Nabi Ibrahim berada dalam keadaan selamat sepenuhnya. Mukjizat ini menjadi bukti nyata bagi rakyat Babilonia tentang kebenaran dakwah Nabi Ibrahim dan kebatilan klaim ketuhanan Namrud. Setelah peristiwa api, kondisi mental Namrud mulai terganggu. Dia sering terbangun di malam hari karena mimpi-mimpi buruk, dan di siang hari pikirannya tidak bisa tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Nabi Ibrahim yang berdiri tegak di tengah api muncul di benaknya, seolah-olah menartawakan ketidakberdayaannya. Bahkan dewa-dewa yang selama ini dia sembah tidak bisa memberinya ketenangan. Kekuasaannya yang selama ini dia bangun dengan susah payah mulai terasa hampa dan tidak berarti. Namrud mencoba berbagai cara untuk mengembalikan wibawanya. Dia mengadakan pesta-pesta besar, memberikan hadiah-hadiah mewah kepada pengikutnya, dan bahkan meningkatkan tingkat penindasan terhadap rakyatnya. Namun semua usaha ini sia-sia saja. Rakyat mulai banyak yang membicarakan mukjizat Nabi Ibrahim secara diam-diam, dan kepercayaan mereka terhadap ketuhanan Namrud mulai luntur. Beberapa bahkan mulai berani mempertanyakan otoritasnya, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 40 tahun kekuasaannya. Namanya tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai simbol kesombongan, Namrud bin Kan'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pencinta Kematian yang menghinakan dan pelajaran. Setelah mukjizat api yang menggemparkan itu, kekuasaan Namrud mulai goyah dan tidak stabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan siksaan terakhir yang langsung menghancurkannya secara fisik dan mental. Seekor lalat kecil diizinkan oleh Allah untuk memasuki otak Raja Namrud melalui hidungnya, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Lalat itu terus menggerogoti otaknya dengan perlahan namun pasti, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan selama berhari-hari. Raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan itu, kini berubah menjadi sosok yang menyedihkan, hanya bisa merintih, menjerit kesakitan, dan memukul-mukul kepalanya sendiri untuk meredakan siksaan yang luar biasa. Para tabib dan dukun kerajaan yang biasa melayani tidak ada yang mampu menolongnya, karena ini adalah siksaan langsung dari Allah. Pada akhirnya, setelah menderita siksaan yang menghinakan selama beberapa waktu, Namrud mati dalam keadaan yang sangat hina, dikalahkan oleh makhluk Allah yang paling kecil dan lemah. Kematiannya menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia tentang betapa hinanya kesombongan manusia di hadapan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Setelah kematian Raja Namrud, istana yang megah itu menjadi sepi dan sunyi. Patung-patung dewa yang selama ini dia sembah dibiarkan berdebu. Tidak ada lagi ritual penyembahan yang dilakukan. Rakyat Babilonia kini sadar bahwa kekuatan Allah lah yang tertinggi, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melanjutkan kehidupannya dengan membawa ajaran tauhid yang murni. Dakwahnya semakin meluas membawa cahaya hidayah bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman, kesabaran, dan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Kekuasaan, harta, dan jabatan tidak ada artinya jika tidak disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kisah ini bukan sekedar dongeng masa lalu, melainkan pelajaran abadi tentang bagaimana kesombongan duniawi selalu berakhir dengan kehinaan. Sebelum kita masuk ke inti kisah, izinkan saya mengingatkan kehancuran kerajaan dan kelanjutan dakwah. Setelah kematian Raja Namrud, istana yang megah itu menjadi sepi dan sunyi. Patung-patung dewa yang selama ini disembah dibiarkan berdebu. Rakyat Babilonia kini sadar bahwa kekuatan Allah lah yang tertinggi. Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan kehidupannya dengan membawa ajaran tauhid yang murni. Dakwahnya semakin meluas, membawa cahaya hidayah bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya iman, kesabaran, dan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Kekuasaan, harta, dan jabatan tidak ada artinya jika tidak disertai dengan keimanan kepada Allah. Nabi Ibrahim menjadi teladan dalam keteguhan iman dan keberanian menyampaikan kebenaran. Pelajaran abadi untuk umat manusia. Kisah Raja Namrud mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim. Pertama, kesombongan dan klaim ketuhanan adalah dosa besar yang pasti berakhir dengan kehancuran. Kedua, kekuasaan duniawi tidaklah abadi. Ketiga, perlindungan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman adalah nyata. Keempat, siksaan Allah bisa datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Kisah ini juga mengajarkan tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim dalam menghadapi penguasa zalim. Kecerdasannya dalam berdebat dan ketabahannya dalam menghadapi ujian menjadi contoh yang sempurna. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah sejarah ini. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kisah lengkap tentang Raja Namrud yang sombong dan akhir hidupnya yang menghinakan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini untuk senantiasa rendah hati dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak terpesona oleh gemerlap dunia yang fana. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir di channel Cahaya Islam Digital. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan update kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari kami. Sampaikan tanggapan, kritik, dan saran Anda di kolom komentar below sebagai bahan evaluasi kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkenal dengan